cuma memilah saja, bank sampah itu sudah berjalan sangat lama dan itu tidak efektif. Seorang seniman itu hanya sebagai perantara atau media untuk menyuarakan satu isu tertentu. Sementara pemerintah ini lebih concern ke UMKM. Apa yang mau dikerjakan itu sebenarnya bukan hanya materi. Karena dengan denda nggak mempan, bank sampah di sini mati. Nama saya Ardian Rakasiwi, sekarang lebih banyak disapa Dian Siro karena saya membawa brand Rumah Siro. Untuk hari ini saya mengorganize acara yang sedang berlangsung ini, Eco Art and Craft Activity. Saya bersama dengan Taktik Plastik di Jogja sendiri itu cukup banyak seniman yang mengusung tentang isu sampah. Kami adalah sebuah kelompok multidisiplin seniman yang latar belakang anggotanya bermacam-macam, dan karya-karya kami kebanyakan mengangkat tentang isu lingkungan dan memakai material dari daur ulang sampah plastik. Untuk mendeklar bahwa kami itu adalah sebuah gerakan atau aktivis itu menjadi tanggung jawab yang berbeda gitu, karena sejatinya seorang seniman itu hanya sebagai perantara atau media untuk menyuarakan satu isu tertentu dan untuk mengajak masyarakat lebih peduli melalui karya seni dan kegiatan-kegiatan kreatif lainnya seperti itu. Kenapa kok saya adakan event ini? Sebetulnya itu untuk membawa teman-teman taktik ini yang bergerak di seni yang mengusung tentang limbah plastik diolah menjadi seni, ada diolah menjadi produk yang mulai mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Arahannya agar masyarakat itu lebih dekat dan mengenal lagi bahwa si sampah ini dia tuh bisa diolah, bisa menjadi sesuatu yang bernilai seni dan menjadi salah satu solusi untuk mengurangi sampah yang dibuang. Jadi sampah, khususnya sampah pribadi maupun lingkungan sekitar rumah itu bisa diolah sendiri. Konsepnya adalah exhibition, selanjutnya ada workshop dari Taktik Plastik sendiri, ada 2 macam workshop untuk anak-anak dan dewasa. Untuk dewasa itu membuat buku jurnal, kemudian untuk anak-anak membuat hiasan. Temanya adalah hewan yang akan digiring untuk lomba besok Minggu. Kemudian selain itu ada pop art market, kami bersama dengan teman-teman dari komunitas Ecocraft Nusantara. Pop-up-nya itu Pekan Kreatif Ken. Ken itu sendiri komunitas Ecocraft Nusantara. Jadi teman-teman artisan itu sebenarnya seluruh Indonesia. Kalau yang sekarang ada di sini khususnya di Jogja. Event ini sebenarnya kolaborasi dengan Rumah Siro dan komunitas Ecocraft Nusantara. Ini sebenarnya untuk memberikan ruang kepada anak-anak muda, karena yang mengkreasikan plastik-plastik ini hampir semua anak muda, ya, biar mereka bisa mempunyai ruang untuk mempertontonkan karya mereka kepada masyarakat dan mendapatkan apresiasi positif. Ecocraft ini adalah kumpulan artisan. Jadi artisan seluruh Nusantara dikumpulkan jadi satu dengan payung komunitas Ecocraft Nusantara. Itu dasar pemikirannya dari sebuah keresahan, khususnya di Jogja saat ini. Bisa dilihat di jalan-jalan seperti apa, dengan kondisi TPA sendiri itu seperti apa, di Piungan ditutup segala macam. Itu semakin chaos, tapi sayangnya kesadaran dari masyarakat itu belum terbangun. Saya sempat jualan kantong belanja untuk mengganti kantong resek maupun kantong plastik. Jadi kalau setiap kali belanja, apalagi ibu-ibu, bawang putih satu plastik sendiri, bawang merah satu plastik sendiri, cabai rawit sendiri. Nah, sebenarnya berangkat dari keresahan itu. Jadi itu memang harus pelan-pelan, harus berkelanjutan. Dari saya sendiri juga kadang lupa. Kalau misalnya pas ada waktu luang, saya buat jadi sesuatu. Kalau enggak kan itu pasti akan terbuang. Nah, itu kan jadi masalah. Saya ingin membawa event ini tuh tidak hanya sekali, jadi akan ada event berkelanjutan lagi supaya apa yang teman-teman
salah satunya dari taktik plastik ini kerjakan itu bisa berdampak ke masyarakat. Jadi bisa diedukasikan ke masyarakat tentang bagaimana mengolah sampah yang tidak biasa. Bisa jadi instalasi seni yang sangat luar biasa dan harapannya itu bisa sustain. Tentunya kami akan terus bergerak ya, entah itu nanti bergeraknya untuk anak-anak atau usia remaja ataupun dewasa, karena sebetulnya isu lingkungan ini tidak hanya untuk para akademisi atau orang-orang yang hanya mengerti gitu, tapi isu lingkungan ini harus terus diwacanakan, harus terus dibicarakan untuk semua generasi. Sedikit solusi tentang sampah, bagaimana sampah itu bisa diolah dulu sebelum akhirnya ke TPA. Jadi dipilah kemudian diolah. Kadang dipilah dari rumah dipilah, tapi oleh yang ngambil sampah itu digabung lagi. Nah itu PR lagi. Jadi kalau cuma memilah saja, bank sampah itu sudah berjalan sangat lama dan itu tidak efektif. Nah, sementara pemerintah ini lebih concern ke UMKM. Untuk teman-teman artisan itu kurang mendapatkan perhatian. Akan lebih asik lagi jika artisan-artisan ini bisa berkumpul dalam satu acara, terus mereka bisa berbagi energi positif, mereka bisa mempertontonkan karyanya dan mendapatkan apresiasi dari masyarakat. Adanya event ini sebagai latah atau FOMO, mengikuti apa-apa saja yang sudah viral tentang sampah, bisa jadi latah, tapi bisa jadi juga tidak. Saya mempunyai harapan besar, saya akan pulang ke kampung saya di Imogiri. Jadi sumber daya masyarakatnya di sana ingin saya gandeng bagaimana supaya membuat solusi akan keadaan yang terjadi sekarang tentang sampah. Dan itu berangkatnya nggak cuman aksinya, tapi edukasi, bagaimana menanamkan mindset. Nah itu yang masih belum saya temukan bagaimana caranya. Makanya saya mendekati teman-teman taktik, bagaimana mereka berprogram, terus saya akan mengambil ilmu, menyerap ilmu dari mereka, bagaimana mereka masuk ke masyarakat, pemberdayaan, bagaimana mereka merubah mindset, seperti itu. Betul sekali, masyarakat itu masih banyak yang belum tahu bagaimana harus memilah sampah. Sampah mana yang bisa diolah sendiri, sampah mana yang harus disalurkan kemana. Sebenarnya kalau itu saya nurun, mencontoh dari apa yang harus dipilah. Misalnya botol plastik, bagaimana cara memilahnya. Tutup botolnya disendirikan, kemudian si pembungkus atau labelnya itu dipotong disendirikan. Kadang saya juga ngasih tahu ke keluarga terutama, ini loh kalau misalnya sampah ini tuh milahnya begini, sampah ini milahnya begini. Ya enggak apa-apa kalau misalnya dipilah saja kemudian ke yang mengepul itu kemudian dijual tanpa diolah, ya enggak apa-apa. Setidaknya itu sudah dipilah. Dari sampah organik, dari sampah plastik, kemudian kertas, itu sudah dipilah-pilah. Saya rasa itu sudah suatu gerakan yang luar biasa sih. Apa yang mau dikerjakan itu sebenarnya bukan hanya materi, tapi dukungan. Kami nantinya bersama teman-teman yang tentunya sudah bergerak lama, kalau saya sih apa. Jadi saya butuh berkolaborasi dengan teman-teman untuk gerakan atau ide-ide saya itu berkelanjutan. Keresahan atau yang sebenarnya ditakutkan, masyarakat sekarang sudah kembali membakar sampah. Hasil pembakarannya itu sangat berbahaya buat kesehatan. Nah itu kan dampaknya panjang. Di situ sih yang sebenarnya salah satu yang saya takutkan di situ. Jadi bagaimana istilahnya mengedukasi masyarakat agar lebih aware lagi tentang sampah. Saya kembalikan lagi dengan pendekatan pelan-pelan. Dan ini memang jangka panjang sih. Karena dengan denda nggak mempan. Terus ada yang dibikin batu nisan, ada itu. Ada yang disumpahin juga. Buang sampah di sini mati, apa segala macam itu banyak. Harus dengan pendekatan sih. Nek menurut saya lebih efektif seperti itu. Harapan kami semakin banyak yang bergabung, terus bersama-sama untuk membranding produk mereka masing-masing. Kalau di branding bareng-bareng itu kan lebih enak ya, lebih cepat. Harapannya sih sebenarnya dari acara ini lebih banyak warga Jogja, khususnya anak-anak ya yang lebih peduli tentang isu lingkungan, dan mereka
tahu bagaimana dan kenapa mereka harus mendaur ulang, dan mereka menjadi lebih tahu melakukan kegiatan-kegiatan kreatif yang bisa menginspirasi banyak orang dan teman-teman sekitarnya melalui kegiatan kreatif daur ulang. Barang-barang yang tidak berguna itu akan menjadi sesuatu yang bernilai ketika berada di tangan yang tepat dan diolah dengan ide yang tepat. Bermetamorfosa bisa kita tarik seperti hijrah menuju ke sesuatu yang lebih baik. Bersama Bermetamorfosa.